Halo, selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kesempatan ini, minggu ini adalah minggu pertama setelah kita kemarin mengikuti UTS ya. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Kemarin kita sudah belajar materi terakhir adalah terkait dengan limit, fungsi. Untuk mulai minggu ini kita akan membahas terkait dengan turunan atau diferensial begitu. Saya yakin kalian semua sudah pernah sebutannya belajar terkait dengan turunan atau diferensial ya pada waktu SMA ataupun SMK, meskipun mungkin materinya berbeda. Ada yang kalau yang SMA IPA mungkin lebih banyak materinya, kalau turunan atau diferensial untuk yang bukan IPA mungkin hanya dasar-dasarnya saja. Jadi kita nanti akan lebih lagi gitu mempelajari turunan atau diferensial versi jadi matematika dasar yang harus kalian pahami pada saat kalian di kuliahan. Jadi sebagai mata kuliah umum ya, karena menjadi konsep awal pada saat kalian mempelajari mata kuliah yang lain terkait dengan perhitungan begitu. Baik, saya akan masuk terkait dengan definisi turunan itu sendiri atau derivatif. Definisi turunan itu sendiri adalah turunan fungsi f itu adalah f aksen. Jadi simbol dari turunan fungsi f itu adalah f aksen yang nilainya pada bilangan x dan didefinisikan oleh, jadi f aksen x itu adalah sama dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h min f x per h begitu. Jadi nilai dari sebuah turunan fungsi fx itu akan sama dengan nilai limit dari h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Itu definisi turunan fungsi f begitu. Itu yang perlu kalian pahami. Jadi untuk membuktikan atau mencari turunan fungsi fx itu dengan cara mencari limit h mendekati 0-nya. Untuk semua x itu dengan limit tersebut ada. Jadi untuk semua X yang dimasukkan ke dalam limit tersebut itu nilai limitnya itu selalu ada, maka fungsi turunannya itu pasti juga ada. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mempunyai fungsi fx sama dengan 13x min 6. Ini fx-nya. Terus kita disuruh mencari f aksen x atau turunan fungsi f di mana x-nya itu adalah 4 begitu kan. Pastinya kita harus mencari dulu menggunakan definisi itu, di mana f aksen x adalah limit h mendekati 0 dari f x plus h min f x per h. Lah di sini karena x-nya adalah 4, maka x dalam itu diganti dengan 4 begitu. Terus sehingga menjadi limit h mendekati 0 dari f 4 plus h min f 4 per h. Terus baru ini adalah rumus dari definisi, kita masukkan ke dalam fungsinya yaitu 13x min 6. Berarti dimasukkan x-nya diganti dengan 4 plus h. Berarti 13 dalam kurung 4 plus h min 6 dikurangi 13 kali x ya. X-nya adalah 4 dikurangi 6 begitu. Sehingga akan diperoleh, kalau kita menggunakan perhitungan penjumlahan, dikeluarkan dari kurung akan diperoleh sisanya adalah 13h per h. Limit x mendekati 0 dari 13h per h. Kalau ini dihitung ya, penjumlahan pengurangan yang ada di atas, yang ada di penyebut, terus diperoleh 13h per h. Sehingga 13h per h itu hanya bisa dihilangkan, tinggal limit h mendekati 0 dari 13. Nilai limit dari suatu konstanta itu adalah nilai konstanta itu sendiri, sehingga limit h mendekati 0 dari 13 adalah 13 begitu ya. Pahami ya sampai ini, itu contohnya. Jadi kita disuruh untuk mencari turunan f aksen x tapi x-nya diganti dengan 4 begitu. Paham ya sampai sini ya? Oke. Terus selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aturan pencarian turunan. Jadi kalau tadi menggunakan definisi untuk mencari nilai turunannya, kalau sekarang kita menggunakan aturannya itu ada. Jadi kita bisa mencari turunan dari sebuah fungsi secara langsung dengan menggunakan aturan pencarian turunan tersebut. Proses pencarian turunan suatu fungsi langsung dari definisi turunan yakni dengan menyusun hasil bagi selisih dan menghitung limitnya. Jadi menggunakan definisi ya. Definisi awal di mana f x plus h min f x plus h. Jadi untuk membuktikan seperti itu. Teorema A, jika fx sama dengan k adalah suatu konstanta, maka untuk sembarang x
f aksen x itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ada suatu fungsi itu adalah sama dengan konstanta atau konstanta ya, dari nilai misalkan 10, 3, 4, min 2, 1, 5 itu adalah konstanta. Jadi kalau fungsinya itu adalah sebuah konstanta, maka nilai turunannya atau f aksen x itu adalah 0 atau dk sama dengan 0. Dari nilai turunannya adalah 0. Jadi misalkan kalau kalian suruh mencari berapa turunan dari 10 gitu adalah 0, berapa turunan dari 1000 ya 0, berapa turunan dari min 30 ya 0 gitu. Itu aturan fungsi konstanta teorema A. Ini buktinya seperti ini buktinya. Jadi kalau kita masukkan f aksen x di mana k-nya itu x-nya diganti dengan k ya. Kita menggunakan definisi, jadi dia fx plus hanya itu k, tetap k karena konstanta dengan fx-nya adalah k, berarti k dikurangi k adalah 0, 0 per h ya 0, berarti limit 0 adalah 0, terbukti begitu. Selanjutnya teorema B, jika fx itu adalah x, maka untuk sembarang x f aksen x adalah 1. Jadi kalau suatu fungsi nilainya adalah x, fungsi itu adalah x, maka turunan dari fungsi tersebut di situ adalah nilainya 1. Ini disebut dengan aturan fungsi identitas begitu. Jadi kalau misalnya ada fungsi fx sama dengan x, berarti nilainya adalah 1 begitu. Kalau misalkan 2x berarti berapa? X-nya kan 1, turunan dari X 1 dikalikan 2, berarti 2 kali 1, 2 begitu. Ini buktinya, ini cara membuktikannya sama ya, menggunakan definisi turunan. Terbukti bahwa kalau fungsi X-nya adalah sama dengan X, maka nilai turunannya adalah 1. Terus teorema C itu adalah aturan pangkat. Jadi misalkan kita mempunyai fx sama dengan x pangkat n, jadi fungsinya dalam bentuk pangkat dengan n bilangan bulat positif lalu positif ya, maka f aksen x sama dengan n dikalikan x pangkat n-1 begitu. Jadi kalau kalian mencari turunan dari satu fungsi x pangkat n, maka turunannya adalah n dikalikan dengan x pangkat n-1. Ini rumusnya itu yang perlu kalian ingat-ingat begitu, aturan pangkat pakainya. Kalau tadi aturan identitas, ini aturan pangkat. Ini buktinya juga ada seperti ini ya, menggunakan definisi turunan. Bisa kalian baca sendiri, sangat ribet, nggak perlu lah, ini kan cuma pembuktian. Nah, di dalam kurung siku, semua suku kecuali yang pertama mempunyai h sebagai faktor, sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 hingga bila h mendekati 0, jadi f aksen x sama dengan n kali x n-1. Jadi itu rumusnya. Jadi turunan dari fx di mana x pangkat n itu adalah n kali x n-1. Ilustrasi teorema C ya. Jadi kalau misalkan turunan dari x pangkat 3 itu kan berarti kan 3 didepankan, 3 kali x pangkat 3 dikurangi 1, 2, berarti turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Ini contohnya ya. Jadi turunan dari x pangkat 3 itu adalah 3x pangkat 2. Terus teorema D, aturan kelipatan konstanta. Jadi kalau tadi kan x pangkat ya, aturan pangkat. Kalau ini konstanta, jadi selain pangkat ada konstantanya juga. Berarti jika k suatu konstanta dan f suatu fungsi yang teridentifikasi, maka kf aksen atau turunan dari itu adalah k dikalikan dengan turunan fungsi tersebut. Jadi k kali dengan dfx gitu. Contoh ini buktinya dengan menggunakan definisi turunan, maka terbukti seperti itu. Bisa kalian baca sendiri ya. Pahami dulu. Terbukti bahwa aturan konstanta juga. Jadi kalau ada konstanta itu tinggal dikalikan dengan turunan fungsinya tersebut. Selanjutnya adalah teorema E, yaitu teorema jumlahan, aturan jumlah. Jika f dan g adalah suatu fungsi yang terdiferensial, maka f plus g aksen x, maka turunan dari f plus g itu adalah sama dengan turunan dari f x plus g, turunan dari gx begitu. Jadi kalau ada dua fungsi dijumlahkan, maka cara mencarinya adalah mencari turunan masing-masing, fx-nya berapa, gx-nya berapa, seperti itu. Buktinya seperti ini ya, f. Jadi f plus gx turunannya adalah f aksen x plus g aksen x gitu. Terus kalau aturan selisih juga sama, pengurangan. Jadi kalau misal ini salah ya, selisih itu misalkan f min gx turunannya adalah f min g
aksen X itu adalah turunan dari Fx dikurangi G aksen X gitu. F aksen X min G aksen X. Seperti ini, buktinya seperti ini. Contohnya nih, misalkan nih, contoh dari aturan penjumlahan dan pengurangan di sini ada fungsi 5x kuadrat plus 7x min 6. Ini kan ada 3 fungsi. 5x kuadrat, 7x min 6. Ini karena dihubungkan dengan penjumlahan dan pengurangan, berarti kita akan menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita turunkan masing-masing fungsinya, yaitu untuk 5x kuadrat berarti kan turunannya berapa? 5-nya dikeluarkan, konstanta ya. X kuadratnya itu adalah 2 kali X, berarti 10x. 5x kuadrat itu turunannya 10x. Sedangkan 7x itu turunannya adalah 7, karena X itu sendiri turunannya ada 1, 7 kali 1, 7. Sedangkan turunan dari konstanta berarti dikurangi 0 gitu, sehingga 10x plus 7, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi kalian turunkan satu-satu. 5x kuadrat itu turunannya berapa, 7x itu turunannya berapa, 6 itu turunannya berapa gitu. Sehingga ketemu 10x plus 7 begitu. Sampai sini paham ya? Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Yang berikutnya adalah teorema G, yaitu aturan perkalian. Tadi sudah ada aturan penjumlahan, pengurangan, di mana kalau penjumlahan pengurangan tinggal setiap fungsinya diturunkan saja, dijumlahkan dan dikurangi, begitu ya hasilnya. Kalau aturan perkalian itu jika f dan g adalah suatu fungsi yang terdiferensialkan, maka f kali g aksen x itu sama dengan fx kali g aksen x ya. Jadi turunan g aksen x plus gx kali f aksen x ya. Itu ada kesalahannya, jadi fx g aksen x plus gx f aksen x. Jadi turunan dari perkalian itu adalah fungsi fx dikalikan dengan turunan gx ditambah dengan fungsi gx dikalikan dengan turunan fx. Jadi yang betul yang ini ya. Nah gitu, jadi begitu. Jadi kalau kalian akan mencari turunan dari dua fungsi yang dikalikan, itu adalah mencari turunan masing-masing fungsi terus dikalikan terus dijumlahkan, begitu. Contohnya nih, cari turunan dari 3x kuadrat min 5 kali 2x pangkat 4 min x. Ini kalau kita misalkan kan bentuknya perkalian fungsi ya. Kita misalkan 3x kuadrat min 5 itu adalah fx, 2x pangkat 4 min x itu adalah gx. Berarti kan turunannya dari perkalian itu adalah fx kali turunan gx. Berarti 3x kuadrat min 5 turunan dari 2x pangkat 4 min x plus gx dikalikan dengan turunan fx, yaitu 2x pangkat 4 min x turunan dari fx-nya 3x kuadrat min 5. Nah, kita hasilnya adalah 3x kuadrat min 5 kali turunan dari 2x pangkat 4 min x adalah 8x pangkat 3 min 1 ya, diturunkan biasa. Terus 2x pangkat 4 min x dikalikan turunan dari 3x pangkat 2 min 5. 3x pangkat 2 kan 6x, turunan dari 5 adalah 0, berarti 6x. Setelah itu kita kalikan seperti biasa, fungsi biasa, yaitu sehingga diperoleh 24x pangkat 5 dikurangi 3x kuadrat min 40x pangkat 3. Ini adalah perkalian dari yang satunya, terus setelah itu ditambahkan dengan perkalian lagi, yaitu 5 plus 12x plus 12x pangkat 5 min 6x kuadrat. Itu hasil perkalian dari 2x pangkat 4 min x kali 6x, itu 12x pangkat 5 min 6x kuadrat. Terus kita sederhanakan, yang mempunyai pangkat yang sama kita jadikan 1, begitu, sehingga diperoleh 36x pangkat 5 min 40x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 5. Itu adalah hasil dari turunan dari dua fungsi yang dikalikan. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalau dua fungsi fx kalikan gx itu adalah turunannya adalah fx dikalikan turunan gx ditambah gx dikalikan turunan fx. Dah, kalian cari aja, akan ketemu seperti itu. Terus selanjutnya teorema H itu adalah teorema terkait dengan turunan dari fungsi yang dibagi ya. Jika f dan g fungsi yang terdiferensialkan dengan gx itu tidak boleh sama dengan 0, maka f per g aksen x atau turunan dari f dibagi gx itu adalah gx dikalikan
F aksen X dikurangi Fx dikalikan G aksen X plus G kuadrat gitu. Itu rumusnya. Jadi kalau kalian ketemu dua fungsi yang di hasil bagi diperkan, itu adalah Gx dikalikan F aksen X dikurangi Fx dikalikan G aksen X per G kuadrat, atau turunan dari Fx per Gx adalah G dikalikan dengan turunan Fx dikurangi Fx dikalikan dengan turunan Gx per G kuadrat. Nah, ini contohnya nih. Jadi turunan dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Di sini kita misalkan Fx-nya adalah 3x min 5, Gx-nya adalah x kuadrat plus 7 begitu. Terus kita masukkan yaitu Gx kalikan turunan dari Fx dikurangi Fx dikalikan dengan turunan Gx per G kuadrat. Berarti kan Gx-nya berapa? X kuadrat plus 7, turunan dari Fx-nya adalah 3x min 5 dikurangi Fx-nya 3x min 5 dikalikan turunan dari Gx adalah x kuadrat plus 7 per x G kuadrat, yaitu x kuadrat plus 7 kuadrat. Oke, sehingga diperoleh x kuadrat plus 7 turunan dari Fx-nya adalah 3 dikurangi 3x min 5 dikalikan dengan turunan Gx-nya adalah 2x. Kita kalikan seperti biasa, diperoleh min 3x kuadrat plus 10x plus 21 per x kuadrat plus 7 kuadrat. Seperti itu, sehingga diperoleh hasil bagi dari 3x min 5 per x kuadrat plus 7 adalah itu jika diturunkan. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materinya ya. Di sini ada contoh 2. Jadi ada suatu contoh di mana ada fungsi yang berpangkat negatif. Apakah berlaku juga aturan untuk diferensial atau turunannya? Iya, sama saja. Aturannya sebenarnya mirip seperti turunan pada pangkat biasa, pada pangkat positif. Tapi di sini kita akan membuktikan bahwa aturan pangkat berlaku untuk pangkat integral negatif ternyata, yaitu turunan dari x pangkat min n itu sama dengan min n kali x min n min 1. Begitu, itu rumusnya. Penjelasannya, buktinya itu seperti ini. Kita lihat di sini, turun dari x min n itu sama dengan turunan dari, kalau pangkat n itu kan sebenarnya seperti pangkat positif tapi di pecahan, yaitu sama dengan 1 per x pangkat n, itu nilainya sama. Terus habis itu kita masukkan, kita menggunakan aturan hasil bagi, di mana 1 sebagai fx, Gx-nya adalah x pangkat n, berarti kan Gx kali turunan dari Fx-nya adalah x pangkat n kali turunan Fx-nya kan 1, turunan dari 1 adalah 0, dikurangi 1 dikalikan turunan dari x pangkat n, berarti n kali x n pangkat min 1 per Gx kuadrat ya, berarti x 2n, x pangkat 2n dikuadratkan soalnya, sehingga diperoleh min n x pangkat n min 1 per x pangkat 2n. Terus yang x pangkat 2n nya ditaruh ke atas menjadi x pangkat min 2n kan, sehingga karena sama-sama x kita jumlahkan menjadi x pangkat min 2n plus n min 1, sehingga diperoleh min n x pangkat min n min 1. Maka terbukti bahwa turunan dari x min n itu sama dengan min n kali x pangkat min n min 1. Seperti itu. Paham ya? Ini hanya penjelasan atau pembuktiannya saja. Terus selanjutnya kita akan masuk ke turunan sinus dan kosinus atau turunan fungsi geometri ya, trigonometri, di mana di dalam turunan sinus kosinus kita hanya perlu mengingat turunan dari sin x dan turunan dari cos x. Jadi misal ada fungsi f(x) adalah sin x dan x adalah cos x, keduanya dapat didiferensialkan atau diturunkan, di mana turunan dari sin x itu adalah cos x, sedangkan turunan cos x adalah min sin x. Itu yang perlu kalian ingat begitu. Sedangkan aturan lainnya itu nanti sama dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu teorema A sampai teorema H gitu. Contoh nih, misalkan turunan dari 3 sin x min 2 cos x.
Ini caranya ya kita menurunkan seperti aturan pengurangan seperti biasa, yaitu turunan 3 sin X min 2 cos X kita jabarkan menjadi 3-nya dikeluarkan, turunan dari sin X dikurangi 2-nya dikeluarkan, 2 kali turunan dari cos X. Sin X itu sendiri adalah cos X, berarti 3 cos X, turunan cos X sendiri adalah min sin X, berarti min 2 kali min sin X berarti plus 2 sin X. Maka diperoleh turunan dari 3 sin X min 2 cos X adalah 3 cos X plus 2 sin X. Begitu, paham ya sampai sini ya, mudah ya. Oke, begitu. Jadi nanti yang perlu kalian ingat adalah turunan dari sin X cos X, turunan dari cos X adalah min sin X, sedangkan aturan lainnya sama dengan aturan turunan atau diferensial dari fungsi biasa seperti itu. Cuma bedanya di sini kita menggunakan fungsi trigonometri. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar terkait pembuktian dua pernyataan limit. Jadi di sini ada dua limit, yaitu limit T mendekati 0 dari limit T mendekati 0 dari sin T per T itu sama dengan 1 ya, seperti kemarin pada saat kita mempelajari materi limit, di mana sih limit dari T mendekati 0 dari sin T per T itu adalah nilainya adalah 1, sedangkan limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per T itu adalah 0 gitu. Contohnya misalkan ada limit T mendekati 0 dari 1 min cos T per sin T, begitu ya. Berarti kan kita membutuhkan, masing-masing membutuhkan T, ya enggak sih? Ya, kita karena sama-sama membutuhkan T kan sebenarnya dikalikan dengan T per T kan tidak masalah ya, sehingga diperoleh 1 min cos T per T per sin T per T itu nilainya sama, sehingga diperoleh karena 1 min cos T per T itu adalah 0, sin T per T itu adalah 1, berarti 0 per 1, berarti nilainya 1, begitu. Itu hanya pembuktian aja kalau ada dua aturan limit terus kita gabungkan, maka nilainya adalah 0, begitu. Itu aja contoh. Terus selanjutnya ini dia aturan rantai ya. Jadi kalau kita andai dalam suatu fungsi ada fungsi gitu, kita akan menurunkan. Jadi kita misalkan ada suatu fungsi yaitu y itu sama dengan fu dan u sendiri adalah gx gitu, menentukan fungsi komposit yaitu dimana y sama dengan f gx, f dot sama dengan f dot gx. Jadi seperti aturan fungsi komposit, di dalam fungsi ada fungsi. Jadi y itu sendiri adalah fu dan u sendiri adalah gx seperti fungsi komposit itu. Jika g terdiferensialkan di x, jadi kalau fungsi g itu terdiferensial x dan f terdiferensialkan di u sama dengan gx, maka f dot g didiferensialkan di x ya. Jadi kalau misal gx-nya itu terdiferensialkan di x dan f-nya terdiferensial di u atau di gx, maka f dot g itu terdiferensial di x juga dengan f dot g aksen x atau turunan dari f dot gx itu adalah f aksen turunan dari f aksen gx kalikan dengan g aksen x gitu, dimana dxy-nya itu sendiri turunan dari y itu sendiri adalah duy turunan dari y itu sendiri dikalikan dengan turunan dari u itu sendiri, begitu. Contoh nih ya, kita langsung ke contoh aja. Jika y adalah 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 60, berarti y-nya itu sendiri adalah gx-nya itu sendiri adalah 2x kuadrat min 4x plus 1, sedangkan y-nya itu sendiri adalah gx pangkat 60 ya kan, kalau kita lihat nih. Kita pakai u aja, penyelesaiannya kita pikirkan ini sebagai y itu sama dengan u, jadi 2x kuadrat min 4x plus 1 itu adalah u, y itu sama dengan u pangkat 60. Berarti kan kita akan mencari turunan dari u, y ya, turunan dari y sendiri dan turunan dari u dikalikan. Berarti turunan dari y itu sendiri adalah 60 kali u pangkat 59, sedangkan turunan dari u sendiri itu adalah 4x min 4, betul ya. Terus u di sini diganti dengan u yang asli yaitu 2x pangkat 2 min 4x plus 1, sehingga diperoleh 60 kali 2x kuadrat min 4x plus 1 pangkat 59 kali dengan 4x min 4, tuh hasilnya deh, turunan dari y itu sendiri dikalikan dengan turunan u sendiri. Dari kalian pada saat mengerjakan aturan rantai ini, kalian permisalkan dulu mana yang menjadi y, mana yang menjadi u gitu. Kalau u itu adalah yang ada di
dalamnya y-nya itu adalah u pangkat berapanya, terus kalian turunkan seperti itu. Mudah sekali ya. Iya, oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan turunan tingkat tinggi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait aturan turunan ya, aturan rantai turunan diferensial. Kita akan bahas selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi. Di sini operasi pendiferensialan mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen gitu ya. Jadi kalau ada fungsi f kita diferensialkan maka akan menghasilkan f aksen. Jika f aksen kita diferensialkan menghasilkan fungsi lain juga yang dinyatakan dengan f aksen kuadrat dan disebut turunan kedua dari f dan seterusnya gitu. Jadi ternyata sebuah fungsi f itu tidak hanya bisa diturunkan sekali tapi bisa turunkan lagi. Jadi turunan pertama adalah f aksen, turunan kedua adalah f aksen kuadrat, nanti turunan ketiga f aksen pangkat 3 dan selanjutnya seperti itu. Itu turunan tingkat tinggi. Jadi contohnya seperti ini. Fx adalah 2x kuadrat min 4x kuadrat plus 7x min 8. Kita turunkan untuk turunan yang pertama yaitu f aksen x. Berarti kan kita turunkan langsung seperti biasa sehingga diperoleh 6x kuadrat min 8x plus 7. Itu turunan pertamanya. Terus turunan keduanya itu adalah turunan dari turunan pertama 6x kuadrat min 8x plus 7 diturunkan. Hasilnya adalah turunan kedua yaitu f aksen kuadrat x sama dengan 12x min 8. Terus turunan yang ketiga adalah turunan dari turunan kedua 12x min 8. Turunannya adalah 12 sampai akhirnya di turunan keempat 12 turunan dari 12 adalah 0. Itu adalah turunan yang paling tinggi di mana hasilnya adalah 0. Ternyata turunan yang paling tinggi itu adalah turunan keempat karena hasilnya sudah mentok di 0 begitu. Paham ya? Baik, selanjutnya kita sudah membahas apa itu definisi turunan sampai dengan teorema-teoremanya, jenis-jenis turunan juga. Di sini yang perlu kalian pahami adalah beberapa rumus turunan, yaitu yang pertama adalah rumus turunan fungsi aljabar dulu. Jadi fungsi aljabar yaitu misalkan ada fx di mana fx itu sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n kali x n pangkat min 1. X pangkat n min 1 itu turunannya. Sedangkan kalau yang kedua jika ada fx ax berarti turunannya itu adalah a itu sendiri karena x pangkat 1 dikurangi 1 kan 0, x pangkat 0-nya 1 berarti a kali 1 berarti a. Sedangkan misalkan fx adalah konstansa suatu bilangan maka turunannya adalah 0 seperti itu. Nah ini turunan fungsi untuk bentuk sederhana. Jadi kalau ada dua fungsi diturunkan, misal fx sama dengan u kali v, u itu fungsi, v itu fungsi. Kalau diturunkan itu turunan f aksen x-nya itu adalah u aksen, jadi turunan dari u dikalikan v ditambah u kali v aksen atau turunan v. Seperti itu rumus kalau dalam perkalian. Sedangkan kalau pembagian itu adalah fx sama dengan u bagi v, turunnya f aksen x adalah u aksen kali v dikurangi u kali f kuadrat. Begitu ya. Paham ya? Oke, selanjutnya adalah turunan pada fungsi trigonometri. Kalau tadi adalah fungsi aljabar, ini adalah fungsi trigonometri. Jadi turunan dari cos x itu adalah sin x, yang perlu kalian ingat. Turunan dari sin x adalah min cos x dan turunan dari tan x adalah sekan kuadrat x. Itu yang perlu kalian ingat. Sedangkan aturannya semua sama. Sedangkan turunan dari kotangan x itu min cosec kuadrat x, turunan dari sec x adalah min sec x kali tan x, turunan dari cosec x adalah min cosec x kotangan x, turunan dari sin ax plus b itu adalah a kali cos ax plus b. Jadi sinnya diturunkan menjadi cos tapi variabel pada x-nya a-nya itu dikalikan ke depan jadi a cos ax plus b. Sedangkan turunan dari cos ax plus b itu adalah min a sin ax plus b. Turunan cos min sin berarti kan min a sin ax plus b. Sedangkan turunan dari tan ax plus b itu adalah min a sekan kuadrat x ax plus b. Begitu ya. Terus ini contoh. Jika fx adalah 3x kuadrat plus 4, maka nilai turunan yang pertama dari fungsi tersebut yang mungkin adalah apa? 3x kuadrat kalau diturunkan menjadi 6x plus 4. 4 kalau diturunkan adalah 0, berarti tinggal 6x
X yang B ya, ini pembahasannya nih. 3x kuadrat plus 4 diturunkan berarti 3x kuadratnya menjadi 6x, 4-nya adalah 0, maka turunannya adalah 6x ya. Jadi jawabannya adalah B, begitu. Sedangkan soal yang nomor 2, nilai turunan pertama dari 2x kuadrat plus 12x kuadrat min 8x plus 4 adalah, nah gini pembahasannya, ini salah ya. Soalnya ternyata ini. Soalnya yang betul ini, 2x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 kali ya, ini salah. Min 8x plus 4, ini ada kesalahan nih, harusnya 2x pangkat 3 plus 12x pangkat 2 min 8x plus 4. Turunan dari ini adalah 2 kali 3, 6, berarti 6x, 3 dikurangi 2, dikurangi 1, 2, berarti 6x kuadrat plus 24x min 8x, berarti turunannya adalah 8, 4 turunannya adalah 0, berarti hasil turunan pertama adalah itu. Gitu ya, jawabannya adalah E, begitu. Sampai sini paham ya? Terus selanjutnya, turunan pertama dari fx sama dengan 3x kuadrat min 6x kali x plus 2, berarti kan ini turunan dalam bentuk dua fungsi yang dikalikan. Berarti kita akan menggunakan rumus yang ini. Kita misalkan u-nya itu adalah 3x kuadrat min 6x, berarti u aksen atau turunan dari u adalah 6x min 6, paham ya? Terus x plus 2 itu dimisalkan v, berarti turunan dari x plus 2 adalah 1, x diturunkan 1, 2 diturunkan 0, berarti tinggal 1. Setelah itu kita masuk ke rumusnya, yaitu dimana rumusnya itu adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Berarti u aksennya itu kan adalah 6x min 6, dikalikan v-nya adalah x plus 2, terus u-nya 3x kuadrat plus 6x, v aksennya adalah 1, terus kalian kalikan sehingga diperoleh 6x kuadrat plus 12x min 6x min 12 ya, perkalian pertama. Yang kedua adalah 3x kuadrat min plus 6x ini ya, ini plus 6x ini nih, salah nih, sehingga diperoleh 9x kuadrat min 12. Jadi ini ada kesalahan, ini yang terakhir itu plus 6x, jadi min 6x plus 6x hilang. Nah, begitu. 6x kuadrat tambah 3x kuadrat kan 9x kuadrat, 12x gitu. Paham ya? Min 12, sehingga diperoleh seperti itu. Berarti jawabannya adalah D.